Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Borobudur 2, Kabupaten Magelang. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya, yaitu Budianis Erwinasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Budian. Waalaikumsalam, Bu Santi. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik sekali, Bu Santi. Oh iya, hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi sebelum nanti saya masuk ke kelasnya Budianis untuk supervisi pembelajaran yang dilaksanakan Budianis. Tujuannya pra-observasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Budianis dalam melaksanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Baik Budian, kalau boleh tahu Ibu Dian ini nanti mau mengajar materi apa? Saya akan mengajar materi magnet ya, materi magnet kelas 5. Kelas 5. Ya. Iya, oke. Nanti di jam keberapa ya Budian? Saya nanti mengajarnya di jam ketiga. Oke. Baik, jam ketiga ya Budian untuk hari ini juga ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai untuk hari ini itu apa Ibu? Ya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui diskusi dan demonstrasi hari ini, saya berharap agar siswa itu bisa menganalisis, bisa mengetahui benda-benda mana saja yang termasuk benda magnetis dan benda-benda mana saja yang termasuk benda non magnetis. Oke, baik. Jadi tujuannya adalah melalui percobaan, melalui diskusi kelompok, nanti anak-anak bisa mengetahui benda-benda tentang magnetis atau non-magnetis. Gitu ya, Bu Dian? Iya, benar sekali. Baik, terus untuk area pengembangannya? Nah, untuk area pengembangannya, saya ini ingin meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama secara kelompok, meningkatkan rasa percaya diri mereka, terutama saat presentasi dan berhadapan dengan orang banyak. Oke, baik. Jadi nanti area yang akan dicapai, area pengembangannya yang akan dicapai Budian dalam pembelajaran IPAS materi magnet nanti adalah kerjasama ya dalam berkelompok, kemudian percaya diri anak-anak dan kolaborasi ya tentunya ya Budian. Dan tambah lagi Bu Santi, saya ingin menekankan kepada anak, oh ternyata magnet itu bisa kita gunakan, atau magnet itu sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke. Tekanannya untuk materinya itu. Oke, baik. Jadi nanti juga Ibu akan menekankan sekali bahwa manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya Budian. Oke, wah luar biasa ini. Selanjutnya dari tujuannya, kemudian area pengembangannya, kira-kira strategi apa yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran nanti, Budian? Ya, untuk pembelajaran nanti saya sudah mempersiapkan strategi discovery learning. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sintak-sintak yang akan kita berikan kepada anak. Yang pertama itu nanti saya akan memberikan stimulasi atau rangsangan kepada siswa, nanti berupa membawa benda-benda dan konkret begitu ya, benda-benda konkret, benda-benda di sekitar kita, kemudian dan juga membawa magnet. Nah, kemudian setelah memberikan rangsangan, nah kita akan mengajak siswa untuk menemukan masalah. Nah, menemukan masalah, kemudian setelah mereka menemukan masalah, kita ajak untuk mengumpulkan data berdasarkan benda-benda yang mereka bawa. Setelah mengumpulkan data, nah anak-anak diminta untuk mengolah data tersebut, kemudian membuktikan demonstrasi atau percobaan tersebut. Setelah kita buktikan bersama-sama, maka akan kita tarik kesimpulan juga bersama-sama dengan anak. Oke, baik. Jadi nanti strategi yang dipersiapkan itu melalui menggunakan pendekatan discovery learning ya. Di situ nanti akan ada rangsangan dari Ibu Dian sendiri. Kemudian nanti juga akan diberikan benda nyata atau konkretnya. Kemudian anak menemukan masalah, begitu ya. Kemudian mengolah data, menemukan data, dibuktikan pembuktian bersama Bu Dian, dan akhirnya ditarik kesimpulan. Wah, luar biasa sekali ini sintak discovery learning ini. Semoga ini nanti bisa tercapai ya Bu.
Baik, terima kasih Bu Dian atas waktunya. Nanti saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa aja yang terjadi di dalam kelas Bu Dian. Kemudian nanti setelah pembelajaran ini, nanti juga saya ingin bersama Bu Dian untuk melakukan percakapan sekali lagi, yaitu pasca observasi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat. Semangat untuk belajar pagi ini? Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama ya. Sejak hari ini yang paling mempersiapkan doa siapa? Mas Davian, yuk maju sini Mas Davian. Ayo, sini. Ya, Mas Davian. Yuk, siap yuk. Sudah siap? Ya. Doa dimulai. Terima kasih Mas Davian. Hari ini coba kalian tengok depan, belakang, kanan, kiri kalian. Nah, apakah ada teman yang belum datang atau tidak datang? Siapa? Siapa? Mas Onel. Mas Onel kenapa Mas Onel? Mas Onel sakit. Onel. Terus siapa lagi? Mas Raihan. Ada satu lagi? Mas Onel sakit. Mas Raihan sakit. Kemudian Mbak Fanya di sini. Semoga, mari kita doakan. Semoga teman kita yang sakit bisa segera sembuh. Dan kita yang sedang ada keperluan semoga diberikan jalan. Nah, kemarin seperti pembelajaran yang kemarin kita sudah mempunyai kesepakatan kelas. Nah, saat belajar sikap kita itu harus bagaimana? Nah, saat belajar sikap kita harus bagaimana? Ada yang masih ingat dari kita bagus sekali mengangkat tangan atau mengacungkan jari saat ingin bertanya. Ada yang bisa menyampaikan? Apa Mas Yuli? Berdoa sebelum belajar. Bagus, tapi sudah kita lakukan. Mas Evan, saat ada teman yang berbicara, kita boleh menyela tidak? Saat guru menjelaskan, kita boleh menyela tidak? Terus apa lagi? Kok ada beberapa anak yang punya semangat ya tadi katanya ya pembelajaran hari ini. Coba semangat pagi. Biar lebih semangat lagi, di sini guru punya
sudah kalian bawa. Coba yuk kita perhatikan sambil dibaca ya lembar kerjanya, sambil dibaca. Nah, dari percobaan ini kita berharap bisa menganalisis benda magnetik dan benda non-magnetik dengan benar. Langkah-langkahnya ada apa saja itu? Ada 5 langkah ya. Perhatikan, baca langkah-langkah tersebut, kemudian kalian lakukan. Ya, setelah kalian lakukan percobaan itu, kemudian dituliskan hasil percobaan itu di lembar ini. Jelas? Silakan mulai dari sekarang. Tulis kelompoknya siapa? Tepuk tangan untuk berikutnya. Kelompok berikutnya ada kelompoknya Mas Evan, Mbak Syasha. Nah, ini kelompok cerdas. Yuk, kelompok anak cerdas. Yuk, pasti yang maju di sini anaknya cerdas. Cerdas, silakan. Yuk, silakan. Kami dari kelompok cerdas ingin membacakan hasil diskusi kami. Benda magnetik batu, besi, pasir. 1. Benda non-magnetik biji-bijian, beras, kayu. Percobaan benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda yang terbuat dari logam. Seperti paku, jarum, besi, sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah besi, beras, dan kayu. Ya, coba apakah benar? Benda yang dapat ditarik oleh magnet itu adalah benda yang terbuat dari logam. Benar? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok anak cerdas. Demikian. Kemudian dari kelompok cerdas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terbuat dari apa toh? Besi atau logam. Ternyata benda magnetis itu benda-benda yang terbuat pada umumnya terbuat dari logam. Kalau misalnya, nah, sedangkan benda non magnetis itu yang bagaimana? Iya, contohnya biji-bijian, kayu, kertas. Ya, itu benda yang bagaimana? Benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas atau belum? Kalau sudah, bisa kalian tulis di buku tulis yuk. Nah, kesimpulannya apa? Bisa kalian tulis. Zaman itu yang bagaimana? Kesimpulannya apa? Benda magnetik? Benda yang ditarik oleh magnet. Jangan sampai sakit. Jelas? Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Susanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Borobudur 2 Kabupaten Magelang. Kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan rekan saya yaitu Bu Dianis Erwinasari dan juga dengan ibu pengajar praktik saya yaitu Bu Masifah SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iva, Bu Dian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bu Dianis, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana kemarin Bu Dianis sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya di kelas. Nah, hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi dengan tujuan percakapan ini adalah untuk mereview, untuk merefleksikan dan mengevaluasi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Dianis di kelas. Baik, setelah kemarin Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kira-kira bagaimana nih perasaannya Bu Dianis? Perasaan saya itu sangat puas, sangat lega, senang. Namun ada juga sedikit rasa tegang karena ditunggu sama Bu Santi juga. Begitu ya Bu. Oh, baik, baik. Jadi ada rasa tegangnya ya. Kemudian, namun secara keseluruhan sudah puas ya Bu Dian ya? Ya. Oke, baik Bu Dian. Bisakah diceritakan kembali terkait proses pembelajaran di kelas yang dilakukan Bu Dian kemarin? Ya, boleh. Kemarin saya melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan strategi discovery learning, yaitu sintak-sintaknya dengan memberikan rangsangan, dengan mengidentifikasi masalah, dengan pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, serta menarik kesimpulan. Nah, untuk proses pembelajaran kemarin saya fokuskan pada materi magnet di kelas 5 Bu Santi. Ya, oke. Baik, jadi kemarin sudah sesuai sintaksnya ya, Ibu sudah melaksanakan pembelajaran dengan metode discovery learning ya Bu ya. Saya juga masih ingat kemarin di sana sintak-sintaknya sudah dilakukan dengan sangat baik, ada identifikasi, ada pengumpulan, pengolahan, pembuktian dan juga menarik kesimpulan. Baik, kira-kira nih Bu, kemarin itu ada nggak sih kendala atau hambatan yang Ibu rasakan? Kalau dari saya kan melihatnya oke, fine, sampai selesai bagus. Namun bagaimana menurut Ibu? Apakah ada hambatan? Menurut saya, terutama saat presentasi anak yang menjadi
yang membacakan hasil kerja itu pasti hanya anak yang itu saja, sedangkan anak yang lain masih sedikit pasif. Itu saja mungkin dari segi presentasi. Oh iya. Kemudian kalau dari ibu nih, dari ibu sendiri, dari persiapan dan lain-lain, apakah ada kendala, Bu? Sejauh ini tidak ada kendala, Baik. masih bisa diatasi. Iya, kemarin juga waktunya juga sesuai ya dengan 70 menit atau 2 jam mata pelajaran. Baik, kira-kira nih Bu, tadi kan hambatannya kira-kira itu anak-anak itu tidak semua aktif begitu ya Bu? Ya. Saat presentasi mereka yang lain hanya diam, pokoknya pasah brongkoan satu anak yang presentasi begitu. Kalau menurut pandangan Ibu nih, kira-kira kenapa sih hal ini bisa terjadi? Mungkin tingkat percaya dirinya kurang, jadi mereka perlu latihan. Oh iya. Nah, anak-anak yang kurang pasif itu mungkin perlu mendapatkan kesempatan yang lebih untuk mengeksplor diri mereka. Oke, baik. Jadi mungkin kemungkinan itu anak-anak itu mereka kurang kepercayaan diri ya, belum berani. Mungkin kalau pengetahuan penangkapannya sudah paham, namun bagaimana mereka mau mengeksplor ya, jadinya belum percaya diri, jadi mereka cenderung pasif. Oke, baik. Terus kira-kira apa nih Bu yang ingin Ibu lakukan refleksi untuk Ibu agar anak-anaknya itu sesuai dengan harapan yang ingin Ibu ambil, Ibu tingkatkan? Mungkin untuk anak-anak yang kurang kurang aktif atau masih pasif, saya ingin membimbing mereka lebih jauh lagi. Mungkin memberikan kesempatan mereka agar mereka lebih percaya diri dan menggali potensi-potensi mereka. Sedangkan untuk anak yang sudah aktif, nah mungkin lebih ditingkatkan lagi, atau mungkin kita bisa memberikan media pembelajaran yang yang sesuai dengan kemampuan mereka. Oke, jadi mungkin kira-kira nanti itu Ibu akan melakukan bimbingan gitu ya Bu, jadi secara personal dibimbing untuk meningkatkan kepercayaan diri anak, kemudian Ibu juga akan menggali apa yang mereka inginkan, kemudian Ibu juga nanti akan memodifikasi mungkin dari beberapa media gitu ya Bu ya. Iya, benar sekali. Aduh, keren sekali nih, semoga rencana Budian ini bisa membuahkan hasil dan besok pembelajaran berikutnya anak-anak kembali bisa aktif lagi dan sesuai dengan yang diharapkan Budian. Nah, kira-kira nih Bu, kapan nih Ibu akan memulai untuk melakukan ini? Nah, saya akan memulai ini mungkin di pertemuan berikutnya, Bu Sari. Oh iya, jadi langsung ya ini pertemuan berikutnya, pertemuan pas materi IPA lagi ya Bu ya? Iya. Iya. Baik, Bu Dianis, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan saya, luar biasa dari refleksinya, dari semua jawaban-jawabannya itu sangat menarik sekali buat saya, dan saya juga mau menyampaikan bahwa kemarin pembelajaran di kelas itu sudah keren dan luar biasa, dan mungkin perlu ditingkatkan lagi untuk yang ingin Ibu tingkatkan. Cukup sekian percakapan pasca observasi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.